Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elsie Maharni Putri dari Prodi Pendidikan Teknik Informatika dengan NIM 2107645. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan bisnis plan yang sudah saya rancang, yaitu bisnis plan tentang bisnis yang Aldin Store, toko online menjual keripik pisang, yang akan saya presentasikan sebagai berikut. Dalam hal ini, saya menjadi calon founder dari Aldin Store. Berikut ini adalah sajian dari logo Aldin Store yang akan saya gunakan, dan di sini kami menyediakan keripik pisang, keripik arai pinang, rasa masala, dan original yang menjadi produk yang akan saya tawarkan. Nah, selanjutnya adalah profil usaha yang akan dibangun ini dengan saya sendiri sebagai founder, Elsie Maharni Putri, kemudian alamat pemesanan yang sekaligus akan menjadi alamat produksi kami, Wismenda 7, Blok D1 nomor 6, kemudian Kecamatan Kelurahan Beropok Tabing, Kota Padang, Sumbar. Nah, berikutnya adalah kontak, kemudian Instagram yang akan digunakan sebagai tempat pemesanan dan juga penjualan produk, dan alamat email. Sebelumnya juga nantinya akan dibuat alamat Shopee yang menjadi tempat pemesanan. Nah, berikut ini adalah latar belakang usaha dari Aldin Store. Yang pertama yaitu di sini saya mendirikan Aldin Store karena saat ini berbagai jajanan kekinian berbasis internasional ataupun lokal mulai berkembang. Nah, permasalahannya saat ini jajanan lokal khususnya di Kota Padang kurang diminati karena pemesanannya masih terbatas manual. Di sisi lain, belum banyak anak muda yang ingin mencoba tantangan menjual makanan lokal khususnya di Kota Padang ini. Nah, oleh karena itu, saya menghadirkan Aldin Store yang menyediakan pemesanan online dan manual dengan melayani berbagai jenis ukuran pemesanan mulai dari 2 ounce hingga di atas 5 kilo dan lainnya. Nah, tak hanya itu, alasan Aldin Store ini dibangun adalah untuk bisa menciptakan gebrakan baru dan merubah mindset bahwa bisnis makanan lokal juga akan mendatangkan keuntungan yang sangat berlimpah jika memang dijalankan oleh milenial yang penuh semangat. Jadi tidak melulu bisnis makanan lokal ini dijual oleh masyarakat atau kaum yang old atau tidak kekinian. Berikut ini adalah deskripsi usaha dari Aldin Store. Nah, di sini Aldin Store merupakan bisnis online yang dibangun untuk menyediakan produk makanan ringan tradisional berupa keripik pisang masak sehari, keripik ladu arai, dan juga ladu arai salak. Nah, bisnis ini bertujuan untuk membantu mempermudah masyarakat dalam memenuhi kebutuhan makanan ringan dengan harga terjangkau, tetapi bisa merasakan rasa makanan yang enak dan juga sehat. Nah, bisnis ini juga untuk memperkenalkan kepada masyarakat luas panganan tradisional daerah Pariaman, Sumbar. Aktivitas jual beli nantinya akan saya lakukan secara spesifik di media sosial Instagram dan juga nantinya di Shopee ataupun website resmi kami. Namun tetap bisa melayani pembelian manual di daerah Asrama Haji Blok D1 nomor 6. Nah, selanjutnya adalah visi misi usaha. Nah, visi misi usaha ini yang pertama adalah misi. Nah, di sini kami menyediakan jajanan dengan mutu terjamin, lezat, dan tentunya mengedepankan kandungan nutrisi dan gizi yang terkandung pada makanan, sehingga pelanggan selalu sehat dan ceria.
Dan yang kedua, misi kami adalah memberikan kepuasan kepada konsumen dengan melakukan pemberian makanan berkualitas, kemasan menarik, serta metode pemesanan yang fleksibel, bisa manual ataupun via online. Nah, yang ketiga adalah harga yang diberikan. Di sini, harga yang diberikan adalah harga yang paling terjangkau untuk semua kalangan. Kami sudah merancang sedemikian rupa sehingga semua kalangan bisa menikmati produk kami. Nah, yang kedua adalah yang terakhir adalah memudahkan konsumen dan pelanggan dalam memilih menu dengan mencantumkan harga pada katalog sosmed. Visi dari Alien Store ini adalah memenuhi kebutuhan jajanan masyarakat dengan sekaligus membantu mengenalkan jajanan tradisional sehingga mampu meningkatkan citra makanan tradisional. Yang kedua, menjadi UMKM dengan brand keripik wawasan lokal, dikenal luas dan mendapatkan persepsi positif dari masyarakat, terutama dari kalangan milenial. Dan yang ketiga adalah menyediakan keripik dengan beberapa varian yang halal, harga terjangkau dan berkualitas. Dan yang keempat, mendapatkan keuntungan maksimal dengan tetap mengedepankan kepuasan konsumen. Berikut ini adalah spesifikasi produk yang nantinya saya akan jual. Di sini juga saya cantumkan bagaimana proses dari produk ini dibuat. Yang pertama, keripik pisang. Seperti gambar berikut ini adalah keripik pisang yang akan saya perjualbelikan atau sampel produknya. Nah, juga harga-harga dari keripik ini. Nah, keripik pisang dibuat dari pisang mangsa sehari yang diberi pewarna makanan yang alami, dicetak dan digoreng menggunakan alat tradisional dengan tungku dan minyak berkualitas. Yang kedua, keripik arai Pinang Sala. Nah, ini dibuat dari tepung beras dengan campuran bumbu sala dan arai pinang yang diadon lalu dicetak dan digoreng menggunakan alat tradisional dengan tungku dan minyak berkualitas. Dan yang ketiga adalah arai pinang original, dibuat dari tepung beras dan arai pinang yang diadon lalu dicetak dengan menggunakan alat dan digoreng menggunakan alat tradisional dengan tungku dan minyak berkualitas. Nah, yang keempat adalah kemasan. Di sini kami menggunakan kemasan plastik snack bening dengan berbagai ukuran yang akan juga ditempeli aksesoris seperti logo dan juga ucapan-ucapan terima kasih dalam pembelian. Selanjutnya adalah produk usaha. Nah, di sini perusahaan kami cantumkan sebagai aspek analisis pasar dan metode pemasaran. Nah, produk usaha yang akan saya tawarkan yaitu pertama keripik pisang, yang kedua adalah keripik arai Pinang Sala, dan yang ketiga keripik arai Pinang original. Nah, keunggulan dari masing-masingnya, pertama keripik arai pisang ini memiliki bentuk yang lucu karena mini, kemudian terbuat dari pisang masak sehari, berkualitas dan pengolahan terbaik. Kemudian harganya terjangkau. Dan untuk keripik arai Pinang Sala itu juga memiliki bentuk yang lucu dan karena dia mini. Jika umumnya keripik arai Pinang itu besar atau lebih lebar, nah di ini kami mencoba untuk berinovasi membuatnya menjadi sebesar koin 500. Nah, di sini juga terbuat dari arai pinang asli dan tambahan bumbu sala yang enak, sehingga biasanya arai pinang itu hanya rasa original, dan di sini kami inovasikan dengan rasa sala yang juga merupakan makanan khas dari Pariaman. Dan yang ketiga adalah keripik arai pinang original, juga kami buat dengan bentuknya lucu karena mini, terus sekitar sebesar uang 500 atau 1000 koin. Nah, di sini juga terbuat dari arai pinang asli dan harganya tentunya terjangkau. Nah, yang ketiga adalah perbandingan dengan produk lain. Di sini kami mengedepankan keunggulan kami yaitu bentuknya yang mini dan pas di toples, sehingga toples itu terlihat tersusun oleh kue arai pinang yang unik. Jadi cocok dipakai untuk lebaran.
Dan yang kedua adalah pilihan harga yang terjangkau dan ukuran yang beragam. Jadi jika umumnya untuk hari pinang yang dibeli di toko itu lebih ukurannya bisa 1 kilo. Nah, dalam hal ini kami juga menyediakan ukuran 2 ons hingga di bawah 1 kilo. Jadi semua kalangan bisa membeli. Nah, untuk lokasi pemesanan produk, kami menyediakan IG, WhatsApp, FB, Shopee, serta rumah pribadi saya sendiri atau rumah produksi kami. Nah, yang tiga adalah website resmi Alden Store yang secepatnya akan dibangun. Nah, selanjutnya adalah analisis pesaing usaha. Moto kami di sini juga ayo langganan sama saya. Nah, pesaing ini merupakan salah satu pesaing kami yang saya anggap sangat berpotensi. Nah, di sini adalah ada toko keripik pisang lumer berada di Jalan Dharma Muhammad Hatta, Kuranci Padang. Nah, keunggulannya menurut pengamatan kami itu memiliki keunikan dengan bumbu pisang rasa coklat. Jadi jika saya menyajikan keripik pisang original, nah di sini mereka menyajikan keripik pisang itu rasa coklat. Nah, kelemahannya menurut saya adalah hanya menjual satu jenis produk. Nah, di sini tidak. Selanjutnya adalah target pasar. Dalam analisis pemasaran ini, saya melihat bahwa target pasar kita adalah seluruh kalangan pengguna sosial media, dan juga di sini seperti WhatsApp, IG, Facebook, Shopee, dan target pasar kita adalah seluruh kalangan pengguna sosial media. Dan di sini kami akan menawarkan produk kami pada website resmi Alden Store, kemudian warung-warung, toko oleh-oleh dan rumah makan. Di sini adalah gambaran bagaimana nantinya target pasar kita, yaitu pertama dari individual, kemudian juga ada di warung atau toko oleh-oleh dan di rumah makan. Kenapa di rumah makan juga saya pilih? Karena di sini kami menyediakan kemasan kecil ukuran plastik, dan itu bisa digunakan seperti ladu dan raih sala itu bisa digunakan untuk pelengkap makanan berat seperti makan nasi ataupun disiram kuah. Nah, disitulah saya membaca peluang bahwa rumah makan juga bisa dijadikan sebagai target pasar kita. Nah, warung-warung itu juga saya jadikan sebagai target pasar selain toko oleh-oleh yang tentunya juga harus dicoba. Nah, di sini warung-warung itu maksudnya warung UMKM kaki lima yang menjual makanan ringan sehingga patut dicoba untuk dijadikan target pasar. Dan kenapa saya memilih kalangan sosial media? Karena awalnya target kami juga milenial, dan milenial tentunya menggunakan sosial media. Nah, selanjutnya adalah strategi pemasaran. Moto kami adalah konsumen ceria, kami bahagia. Nah, untuk strategi pemasaran yang pertama yaitu diskon 10-30% bagi pelanggan yang membeli 3 produk sekaligus dengan ukuran pemesanan minimal 1 kilo per PCS. Khususnya ini 1 kilo per PCS ini hanya berlaku 1 kali bagi pembeli. Untuk kedepannya itu di atas 1 kilo. Seperti 2 atau 3 kilo baru bisa mendapatkan diskon 30%. Dan yang kedua adalah gratis ongkir sekitar UNP dan asrama haji. Kemudian yang ketiga adalah produk dipasarkan melalui sosial media, Instagram, WhatsApp, FB, Shopee, website dan website resmi Alden Store, dan juga melakukan pemesanan langsung dan barang langsung diantar dengan pemesanan fleksibel. Yang keempat adalah beli 2 kg gratis 1/4 kg bagi pemesan pertama untuk
keripik pisang. Jadi ini hanya berlaku untuk keripik pisang. Nah, selanjutnya adalah media pemasaran. Media pemasaran di sini kami melalui media sosial, IG, WhatsApp, Facebook, dan Shopee. Nah, di sini kami menawarkan secara langsung juga kepada beberapa pemilik warung-warung, toko oleh-oleh, dan rumah makan. Jadi media pemasarannya itu tidak hanya media sosial, tapi juga melalui mulut ke mulut dan secara langsung. Terima kasih. Selanjutnya adalah analisis sumber daya yang akan kami gunakan atau saya gunakan sebagai sumber daya dari pendirian usaha ini. Nah, bagian pertama adalah CEO. Nah, di sini CEO tentunya berfungsi untuk memimpin perusahaan dan mengawasi secara menyeluruh aktivitas usaha. Nah, di sini juga melakukan berbagai kerjasama dengan mitra usaha, aktif dalam menggerakkan partner untuk fokus menjalankan tujuan usaha dengan berbagai program reward. Jadi di sini CEO adalah tentunya orang-orang yang sudah memiliki kualifikasi. Tentunya saya di sini mengharapkan lulusan manajemen ataupun lulusan seperti akuntansi dan ekonomi. Nah, yang kedua adalah pengelola keuangan. Di sini CEO-nya tentunya saya sendiri dan juga saya akan mengharapkan bantuan dari bidang tersebut. Dan yang kedua adalah pengelola keuangan. Di sini saya akan insya Allah merekrut orang-orang yang memiliki latar belakang dari matematika, akuntansi ataupun lulusan statistika. Nah, di sini tugasnya adalah membuat analisis keuangan, melakukan pengawasan dalam bentuk laporan terhadap laba rugi, pendapatan, dan keuangan lainnya. Dan yang kedua adalah membuat rancangan alternatif kebijakan saat kondisi keuangan tidak stabil. Dan yang terakhir adalah membuat proposal pendanaan untuk investasi mitra eksternal usaha. Jadi di sini saya juga mengharapkan ke depannya perusahaan akan menerima investasi dari mitra usaha yang menjadi sumber dana bagi kami. Dan yang ketiga, sumber dana yang ketiga adalah bagian pemasaran. Di sini tugasnya tentu menyusun dan memastikan jalannya strategi pemasaran dengan tepat. Salah satunya adalah memastikan setiap media sosial dan website pemesanan aktif. Yang kedua adalah membuat berbagai alternatif kegiatan untuk meningkatkan pendapatan dan penjualan produk. Yang ketiga adalah merancang konsep perluasan usaha ke depannya, baik dari segi relasi ataupun teknik pemasaran. Jadi di sini bagian pemasaran ini berfokus pada sosial media untuk saat ini, dan juga aktif dalam pengembangan website, dalam pemantauan website. Di sini juga bagian pemasaran lah yang nantinya akan memasarkan produk secara langsung ataupun juga menerima pemesanan dari website dan sosial media ini. Di sini bagian pemasaran sendiri saya akan berkolaborasi dengan adik saya yang juga memiliki latar belakang editing dan art. Yang kedua, yang terakhir adalah bagian produksi. Di sini membuat inovasi produk dan merancang kinerja produksi yang efisien. Itu adalah tugas pertama dari bagian produksi. Yang kedua adalah memastikan ketersediaan bahan baku, peralatan, dan kelayakan lokasi produksi. Yang ketiga adalah merancang berbagai alternatif tindakan produksi jika terdapat kendala nantinya. Jadi bagian produksi ini berfokus pada inovasi produk. Untuk tahap pertama itu adalah berfokus pada inovasi produk dan merancang bagaimana kinerja produksi ini bisa efisien. Yang selanjutnya adalah rancangan keuangan. Nah, di sini rancangan keuangan ini adalah bagian dari analisis keuangan. Jadi untuk bagian pertamanya adalah rancangan keuangan dengan sumber dananya. Di sini saya sudah menargetkan bahwa sumber dana nantinya untuk tahap awal adalah milik
dana dari milik keluarga, termasuk saya pribadi. Dan juga setelah jangka panjang usaha ini berkembang, saya tentunya akan menarget. Dan tentunya setelah usaha ini berkembang, saya menargetkan bahwa adanya dana investasi dari mitra usaha jangka panjang. Nah, berikut ini adalah asumsi produksi dari yang akan saya lakukan. Yang pertama adalah skala rumah tangga. Jadi produksi ini saya targetkan untuk tahap awal adalah skala rumah tangga. Kemudian dibantu oleh 4 orang pekerja. Nah, yang kedua adalah modal awal. Di sini bagian pertama adalah biaya peralatan jangka panjang. Jadi di sini ada beberapa peralatan jangka panjang seperti pisau pemotong, kemudian dua mesin pengemas dengan harga 400.000, peralatan menggoreng dengan harga 300.000, dan kompor gas dan tabung 3 kilo seharga 300.000. Di sini juga bisa diganti nantinya dengan tungku jika memang memungkinkan. Itu juga gunting 10.000 dengan harga totalnya adalah 1.210.000. Yang kedua adalah biaya peralatan jangka pendek. Nah, di sini per bulan, yaitu pertama adalah plastik kemasan dengan harga 500.000, kemudian plastik kantong dengan harga 500.000, solatif ATK 100.000, hingga nantinya cetak alat untuk biaya cetak stiker logo dan aksesoris dengan harga 100.000, sehingga didapatkan total biaya peralatan jangka pendek ini adalah 1.200.000. Nah, biaya bahan baku per harinya adalah sebagai berikut: 580.000 dengan bahan bakunya pisang, kemudian minyak goreng, gula, garam, tepung, dan bawang putih. Sini juga di sini adalah untuk satu kali produksi. Nah, perharinya. Kemudian selanjutnya adalah biaya transportasi sebesar 1 juta, karena di sini kami menggunakan motor, jadi transportasinya sebesar 1 juta. Dan juga biaya gaji pegawai 3.200.000 dengan satu orangnya 800.000. Kemudian biaya lain-lain yaitu sebesar 200.000, dan biaya penyusutan peralatan per bulannya yaitu sebesar 80.000. Dan total biaya produksi untuk per bulan, produksi maksudnya untuk bahan baku per bulannya itu 1.740.000, sehingga didapatkan total biaya produksi seluruhnya sebesar 6.220.000. Nah, untuk rata-rata penjualan itu 500.000 per hari, sehingga untuk per bulannya saya targetkan 15 juta. 500 per hari ini adalah merupakan target minimum, sehingga labanya itu saya peroleh sekitar 8.700.000. Dan yang selanjutnya adalah berkaitan dengan analisis resiko usaha. Di sini tentunya saya membayangkan ada risiko-risiko yang akan saya dapatkan ketika menjalankan usaha ini. Dan ini adalah sebagai berikut analisisnya. Yang pertama adalah risiko distribusi. Kemungkinan pecah saat diantarkan karena di pendistribusian menggunakan motor. Dan yang alternatifnya sudah saya pikirkan, yaitu di sini saya menggunakan Gosen Car. Dan di sini pesanannya itu harus 10 kilo, besar dari 10 kilo, dan tentunya biayanya ditanggung oleh pemesan. Dan di sini kami juga menyediakan tempat atau box untuk meletakkan kemasan, jadi tidak hanya kardus, saya juga menjaganya dengan box. Dan jika ini dilakukan, selanjutnya adalah risiko produksi. Nah, risiko produksi ini pertama adalah cuaca hujan. Di sini, jika memang cuaca hujan, tentu menghambat penjemuran pisang. Dan yang kedua adalah cuaca ekstrim, juga mengganggu tersedianya pisang dan are pinang. Yang ketiga adalah meningkatnya harga minyak, menjadikan harga penjualan meningkat, sehingga rawan bagi aktivitas penjualan. Nah, untuk hal ini saya belum menemukan bagaimana nantinya alternatif, tetapi tentunya untuk hal ini akan dilakukan koordinasi ke depannya dengan bagian produksi. Nah, yang terakhir adalah analisis evaluasi. Di sini kami melakukan evaluasi berdasarkan laporan per bidang sebelumnya, kesesuaian dengan rancangan keuangan dan juga visi misi usaha. Nah, itu bagian pertama. Jadi di sini kami
mensyaratkan bahwa 4 bidang tadi membuat laporan-laporan per bulannya, bahkan per hari untuk setiap laporan keuangan. Nah, di sini dilakukan evaluasinya per bulan. Nah, selain itu juga ada rancangan keuangan, dan ini disesuaikan dengan apa yang telah dilakukan nantinya. Bagian kedua adalah untuk evaluasinya. Di sini setiap tindakan yang akan diambil itu disesuaikan oleh bidang kerjanya, maksudnya setelah tahapan mengetahui apa yang akan dilakukan untuk melaksanakan evaluasi ini, tindakannya itu diambil sesuai dengan bidang kerja setiap sumber daya. Sehingga oleh karena itu di sini saya mensyaratkan bahwa sumber daya akan digunakan memiliki latar belakang sesuai dengan apa yang akan dikerjakan pada bidangnya. Ini adalah tahap akhir atau bagian terakhir dari presentasi saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.